wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla yang pagi hari ini hadir bersama Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati para tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang pagi hari ini hadir, Bapak Nurdin Abdullah, Bapak Nurdin Halid, Bapak Syahrul Yassin Limpo, Bapak Dhani Damanto, Bapak Ridwan Fitri, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati ketua-ketua partai yang hadir, Bapak Surya Paloh, Bapak Erlangga Hartarto, selaku para sekjen, Bapak Ibu sekalian, seluruh warga Sulawesi Selatan, khususnya warga Makassar, saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Angkat jarinya. Angkat jempolnya. Kakinya. Pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali. Pagi hari ini saya sangat senang sekali. Alhamdulillah. Tadi malam saya sampai di Makassar di hotel itu jam 4:20. Dari debat kemudian langsung rapat kemudian meluncur ke Makassar. Sebelum saya lupa, apa Kareba? Kareba. Baji-baji Jaki. Baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi Makassar ini merupakan prioritas yang harus saya kunjungi karena kita tahu saya dan Pak Yusuf Kalla ini sudah 4,5 tahun diberi amanah oleh masyarakat di seluruh tanah air Indonesia. Saya boleh cerita sedikit. Saya dan Pak JK di hampir 5 tahun ini tidak ada satu hal pun yang kita ini berbeda. Terus berjalan beriringan dengan Pak Yusuf Kalla. Mungkin banyak juga yang belum tahu. Setiap saya mengambil keputusan yang sangat sulit, saya pastikan saya selalu berdiskusi untuk memutuskan itu agar keputusan itu baik untuk masyarakat, baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengontrol, memonitor proyek besar yang ada di seluruh tanah air ini, saya juga bagi-bagi tugas dengan Pak JK. Bapak ke timur, saya ke barat. Bapak ke utara, saya ke selatan. Selalu seperti itu. Jika kesalahan saya selalu bagi-bagi tugas. Kalau ada pertemuan internasional pun, saya dengan Pak JK ini selalu berbagi tugas. Untuk misalnya ke markasnya PBB, kantornya PBB di Amerika, Pak JK yang hadir di sana, selalu hadir di pertemuan-pertemuan yang ada di PBB. Kemudian pertemuan di G20, negara-negara besar bertemu. Kadang saya datang, kadang Pak JK yang datang.
Di pertemuan EPEC juga kadang Pak JK yang datang, kadang saya datang. Inilah sebuah pembagian tugas yang kita bagi bersama agar setiap hal yang penting bagi negara ini betul-betul terpikirkan dengan baik dan diputuskan dengan sangat hati-hati, karena negara kita ini adalah negara besar. Kita harus sadar kita sudah 269 juta orang, 269 juta orang yang terdiri dari 714 suku yang berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa daerah. Di sini tadi saya sampaikan, kalau ke Makassar pasti apa kareba. Nanti kalau ke Jawa Barat beda lagi, sampurasun. Kalau ke Jawa Tengah beda lagi, Kulonwun. Nanti kalau ke Batak disebut beda lagi, Oras. Inilah negara kita, 714 suku yang berbeda-beda bahasa daerahnya. Kita harus menjaga negara sebesar Indonesia ini. Oleh sebab itu kita mempunyai kekuatan besar kita yang juga kita miliki. Yang tadi malam saya sampaikan bahwa TNI Indonesia, Polri Indonesia ini adalah sebuah kekuatan besar. Perlu saya sampaikan, karena di debat tadi malam saya sudah menyampaikan bahwa saya 100% sangat percaya kepada TNI kita. Benar ya? Karena bisa sampai karena kekuatan TNI kita ini adalah nomor 1 di ASEAN. Kekuatannya adalah nomor 1 di ASEAN. Saya ulang lagi, jangan sampai ada yang meremehkan TNI kita. Setuju tidak? Yang setuju tunjuk jari. Yang kedua juga yang perlu saya sampaikan, TNI kita ini adalah nomor 5 kekuatannya di Asia, nomor 5 di Asia. Artinya TNI kita ini kuat sekali. Dan di dunia kita adalah nomor 15 kekuatannya. Jadi jangan ada sekali yang meremehkan TNI kita. Setuju tidak? Yang kedua, saya tadi bisik-bisik dengan Pak Yusuf Kala. Bisik-bisik dengan Pak Yusuf Kala. Bahwa di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, telah kita mulai dibangun kereta api. Benar tidak? Jalur kereta api dari Makassar ke Parepare, betul. Ini tentunya dampak yang besar bagi ekonomi di Sulawesi Selatan. Tapi mungkin tidak langsung atau belum langsung dirasakan di masyarakat. Ini mesti perlu proses, ada tahapan-tahapan benar. Kita juga telah bangun yang namanya pelabuhan Makassar Newport. Makassar Newport ini adalah pelabuhan besar yang ada di Indonesia bagian timur yang telah kita bangun di Makassar, di Sulawesi Selatan. Juga mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara juga lihat bahwa di Jeneponto, di Sidrap juga telah kita bangun pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga bayu. Benar tidak? Adalah yang pertama kali dibangun di Indonesia. Setuju itu diperbesar lagi, setuju tidak? Ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik dan juga menyerap tenaga kerja, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak kepada masyarakat kita. Proyek-proyek besar seperti itu tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan.
Kemudian yang ketiga, ini saya mau berbicara mengenai isu-isu yang ada di bawah saya itu sedih. Yang satu, PKI dibubarkan tahun nanti, umur saya baru 4 tahun. Umur saya baru 4 tahun. Ada isu-isu yang akhir-akhir ini. Azan akan dilarang. Benar ada? Ada. Itu juga bohong. Isu-isu lagi, perkawinan sejenis akan diperbolehkan. Isu-isu lagi, itu bohong semuanya. Ada lagi pendidikan agama akan dihapus. Itu juga bohong lagi. Silakan. Itu sana yang pakai camat. Isu-isu seperti itu tolong di cross check dulu ke tetangga kita, ke tokoh-tokoh yang ada. Jangan sampai kita kemakan oleh isu-isu yang itu digunakan untuk kepentingan politik. Betul tidak? Karena yang namanya ini sudah mendekati hari pencoblosan. Isu-isu seperti ini pasti akan terus datang ke masyarakat. Tetapi kalau masyarakat sudah percaya, isu-isu itu akan tidak mempan. Benar ya? Apa ya Allah? Saya nggak pernah marah, nggak pernah. Dihujat-hujat dan silakan. Saya senyum-senyum saja. Gak ada. Kalau ada yang berani maju, saya beli sepeda. Tapi awas. Yang terakhir nanti akan ada kartu yang namanya kartu sembako murah. Ini yang pasti ibu-ibu. Dengan kartu ini akan diberikan diskon besar untuk pembelian sembako, beras, gula, minyak. Siapa yang setuju kartu sembako murah? Siapa yang setuju? Yang nggak setuju, ibu-ibu ada yang mau maju? Ada? Setuju semuanya, terima kasih. Yang terakhir, saya titip terakhir. Tanggal 17 April itu tinggal berapa hari? Tinggal 17 hari. Marilah kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, andai tolan kita, teman-teman sekampung kita untuk datang berbondong-bondong ke TPS. Dan perlu saya ingatkan, kita datang berbondong-bondong ke TPS memakai baju putih. Karena yang akan dicoblos bajunya sudah tahu semuanya. Karena putih adalah kita adalah putih. Tunjuk jari yang mau nyoblos baju putih. Tunjuk jari yang akan mencoblos baju putih. Angkat jempolnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan kehadiran. Ayo 17 April kita menangkan pasangan 01 Pak Jokowi Maruf Amin. Indonesia